Adik-adik masih mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan sehingga kita tetap bisa berkarya dimanapun kita berada. Pada hari ini saya akan menjelaskan lanjutan dari program pertama. Jadi kalau program pertama kita membuat boplang atau papan duga atau stakeout, maka hari ini dilanjutkan dengan pembuatan pile cap. Saya akan jelaskan dulu apa pengertian pile cap. Jadi fungsi pile cap itu sebagai konstruksi penghubung antara fondasi bawah dengan bangunan yang ada di atasnya. Jadi misalnya kita kebetulan sipil, maka misalnya kita akan membuat pilar jembatan, maka konstruksi fondasinya memakai tiang pancang, kemudian di atasnya adalah pilar beton bertulang, sehingga yang menghubungkan antara tiang pancang dan konstruksi maka ini kita sebut dengan pile cap. Nah, nanti di dalam modul ini kita hanya membuat pile cap yang kecil, karena sesungguhnya pile cap di lapangan jauh lebih besar, karena ini hanya pemodelan saja. Ya, pile cap yang dikehendaki nanti mempunyai panjang 2 meter, kemudian mempunyai lebar 1,5 meter, dan mempunyai ketinggian 50 cm. Kemudian posisi pile cap kita ini nanti mau kita pasang pada bagian ini, ya, pada boplang yang sudah kita buat. Ya. Kemudian bagaimanakah rinciannya, langkah-langkahnya? Yang pertama, pelajari dan pahami gambar kerja kita. Jadi gambar kerja kita adalah hanya ini dan gambar kitanya. Maka ini bisa Anda lihat pada El Nino. Kemudian setelah itu Anda persiapkan kebutuhan bahannya dan kebutuhan alat-alatnya. Nanti Anda bisa lihat pada modul. Kemudian yang ketiga, tentukan posisi pile cap yang akan dipasang. Kebetulan ini adalah posisi pile cap kita yang akan kita pasang adalah di sini. Kemudian yang keempat, ya, nah, Anda membuat dulu rangkaian ini yang kita sebut dengan cetakan pile cap arah memanjang, dan ini saya menyebutnya dengan pile cap arah melebar. Oke. Setelah ini dibuat, dirangkai, maka dirangkai keempat-empatnya, maka akan menjadi bentuk semacam ini apabila kita lihat dari tampak atas. Nah, dari ini kemudian Anda letakkan pada posisi di mana pile cap kita akan kita bangun. Kemudian yang berikutnya, saya akan gambarkan bagaimana detailnya. Ya, detailnya adalah semacam ini. Ini adalah potongan memanjang tadi yang cetakan memanjang, kemudian ini cetakan yang melebar. Sehingga tadi konsepnya setelah kita membuat ini, kita rangkai semacam ini adalah cetakan yang memanjang dan cetakan yang melebar, maka ini Anda letakkan pada posisi yang di boplang kita kebetulan adalah posisinya di sini, ya, maka ini kita letakkan posisi di sini. Dan biasanya di boplang itu sudah ada elevasi ketinggian, maka sebenarnya elevasi ketinggian itu tingginya adalah setinggi ini. Iya, persis di bagian atas dari pile cap saudara. Maka biasanya sebelum kita meletakkan ini, pekerjaan kita sudah didahului dengan pekerjaan lantai kerja. Otomatis ini setelah melakukan pengelupasan beton pada tiang panjang. Sehingga ini sebetulnya menjadi pekerjaan teman-teman di seksi beton atau konkret. Sedangkan yang kita kerjakan ini adalah teman-teman di seksi bagesting.
dan kita bisa mulai kerja setelah konkret selesai. Ya, jadi setelah ini dipasang, maka langkah berikutnya Anda bisa meletakkan penjepit memanjang. Yang ini adalah penjepit memanjang, ya, sehingga penjepit memanjang Anda ini dipasang di sepanjang ini, kemudian di sepanjang ini, di sepanjang ini, dan di sepanjang ini, sehingga kalau di gambar potongan melintangnya adalah semacam ini, tampak atasnya adalah semacam ini. Nah, ini bisa kokoh kalau kita pasang tiang, sehingga di sini ada tiang satu yang dipasang tegak untuk mendukung penjepit panjang maupun penjepit melebar. Kemudian tiang yang kedua adalah tiang yang biasanya dipasang miring untuk menempuh atau memasang bracing ini, supaya posisi pada bagian sisi atasnya akan kokoh. Setelah ini kita kuncikan dengan tiang-tiangnya yang tadi, yang tiang samping, maka langkah yang terakhir adalah kita menentukan kehorizontalan dari permukaan pile cap kita ini. Ya, jadi pile cap kita ini harus horizontal, sehingga kalau ini saya ukur pakai nipu ini, maka posisinya pakai waterpass ini akan horizontal baik ke sisi ini maupun ke sisi ini. Ya, setelah posisi horizontal sudah, jangan lupa Anda mengukur untuk kesikuan pile cap kita. Ya, di keempat sudutnya. Begitu sudut pile cap ini sudah, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan penguncian. Maka penguncian itu dipasang dengan papan yang semacam ini pada ujungnya dengan minimum 2 paku. Jadi ujungnya ada 1 paku, 2 paku, 1 paku. Ini kita buat di 4 ujungnya supaya kesikuannya tidak berubah. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan pelaksanaan praktek di lapangan. Selamat berjumpa lagi di kuliah daring praktek bengkel acuan perancah atau formwork ya, yang ke-1. Ini job pile cap ya, masuk ke job pile cap. Ini kalau kita lihat, kalau kita mau membuat cetakan pile cap, harus kita siapkan dulu boplang atau papan duga. Ini sudah siap, papan duga sudah siap. Terus itu siap-siap memasang patok-patok untuk cetakan pile cap. Jadi boplang kita manfaatkan untuk menarik benang-benang yang as, cetakan apa yang mau didirikan di situ, kita tarik as-as itu dari boplang. Ya, jadi boplang harus sudah siap. Nah, itu tarikan-tarikan benang ya, itu membantu untuk acuan kita bekerja. Jadi atau as ya, itu acuan kita bekerja. Sekarang kita mau masuk ke cetakan pile cap. Pile cap itu seperti plat lantai ya, dari beton. Fungsinya pile cap ya untuk menghubungkan kolom dengan slope atau pondasi bawah atau gelagar bawah. Terus kita hubungkan juga sampai masuk ke pondasi. Nah, ini ada gambar salah satu sisi cetakan dari pile cap ya. Sesuai dengan gambar ini yang disambung ada berapa papan, ini ada 3 papan disambung pakai klem penyambung ya. Ini nyambungnya nanti kita dibantu dengan klem F ya. Klem F dipasang di tepi, tengah, tepi lagi. Nah, jadi ini untuk cetakan pile cap sesuai dengan gambar kerja, dimensinya 50 ya. Jadi kita buat seperti ini
sesuai dengan gambar kerja harus sudah siap semua, baru kita pasang di lapangan. Jarak antar klem penyambung yaitu sesuai dengan gambar kerja ya, jadi jaraknya sesuai dengan gambar kerja, itu bisa dilihat ada klem penyambung yang memendek, yang ya. Ini yang sisi pendek ya, sisi pendek ya, itu nanti ada juga yang sisi panjang, nanti kita hubungkan berbentuk kotak, jadi ada sudut ya, ada sudut kalau kita praktekkan nanti ya. Ya, ini itu ada yang panjang ya, ada yang pendek ilustrasinya itu ya, gambar merah. Yang panjang, ini yang panjang, terus dihubungkan dengan yang pendek. Ya, nanti kita gabungkan. Jadi kita tidak bisa ngecor langsung seluas file cap, tapi harus kita bagi per kotak-kotak gitu ya. Jadi nah, ini sudah yang panjang sudah siap ya, sudah siap kita bawa ke lokasi ya, ke lokasi. Nah, sekarang kita pasang ya. Nah, ini memasang yang bagian panjang sama pendek itu dipasang dulu, nanti berikutnya sama panjang sama pendek. Ini dimulai dari panjang pendek, pasang dulu, sudutnya diatur siku pakai penggaris siku besar ya, itu ada dipegangin ya, itu siku. Nah, itu siku gitu, itu harus siku ya. Nanti kalau sudah keempat-empatnya siku, nah harus kita kasih pengaku nanti. Nah, itu dipasang, dipaskan as yang dari benang tadi ya. Jadi ini masang perbagian dulu, belum keseluruhan. Jadi kita membuat cetakannya itu perbagian, tidak keseluruhan ya, karena waktunya kan tidak banyak. Kemudian kalau sudah disambung ya, sudutnya, dan itu menyambung sudut, tepi dari cetakan file cap itu semuanya harus sudah datar ya. Nanti dicek pakai waterpass, itu harus sudah datar. Terus ketegangan dari cetakan tepi file cap itu juga dicek pakai waterpass, harus tegak ya. Nah, itu harus tegak, ketegangannya tepi cetakan file cap itu pakai waterpass saja ya. Jadi nanti sudah bisa disambung kalau sudah siap. Nah, ini keempat-empatnya disambung ya, disambung karena kita perbagian kan ngecornya nanti perbagian seperti ini bentuknya kotak ya. Itu sudah disambung sisi luar ya, yang panjang sama yang pendek itu sudah disambung. Jangan lupa dicek pakai waterpass ya, pas sambungan-sambungan juga dicek ya, pakai waterpass. Harus semuanya harus datar karena nanti kita ingin mendapatkan file cap yang dicor itu datar. Jadi cetakannya juga harus bagus. Oke, kita lanjutkan ya untuk cetakan file cap. Ini di gambar bisa saudara lihat itu boplang kelihatan ya. Terus cetakan file cap sudah mulai dipasang 4 sisi. Dicek pakai waterpass ya. Jadi semua harus datar, dicek pakai waterpass. Oke. Ini pas sudutnya ya, dicek pakai waterpass, jadi sisinya satu dengan lainnya itu sama ya, elevasinya sama, jadi harus datar. Kalau sudah datar, sudah siku, nanti kita beri perkuatan, jadi papan nanti pasang ring nanti ya. Nanti ada, nanti di sini ya itu dikasih perkuatan ya. Ini sudah siap, sudah elevasinya sudah sama, bawahnya diganjel-ganjel ya kalau ngatur. Nah, ini ya, ini masang siku, jadi makunya ya itu dari luar nanti nyambung ke yang disambung sisinya itu di baku. Kalau susah maku nanti dibantu pakai bur ya.
pakai bur yang diameter burnya sama dengan diameter paku yang dipakukan supaya mudah dipaku. Nah, ini lagi masang yang siku, sambil dicek ya waterpassnya jangan sampai tidak rata. Nah, itu sisi dalam dari pile cap dicek pakai waterpass, harus tegak ya. Nah, ini ada waterpass ngecek sisi dalam, ini juga harus tegak ya. Harus tegak nanti supaya sambungan cor berikutnya itu mengecornya enak karena tegak ya, memudahkan pekerjaan. Ini terlihat ya, sudah terpasang 4 sisi, ada yang ini yang pendek, satunya yang panjang ya. Jadi ini cetakan pile cap-nya sudah terpasang ya, tempatnya. Dan nanti cetakan ini tidak cuma di situ. Kalau nanti di lapangan dipindah di sampingnya dicor, pindah lagi sampingnya dicor. Jadi harus seperti itu, tidak bisa langsung semuanya dicor. Per kotak ini, per kotak cetakan ngecornya. Nah, ini jadi cetakannya seperti ini. Yang pendek itu kalau sesuai gambar kerja 1,5 meter, yang panjang 2 meter ya. Nah, 2 meter. Tapi pelaksanaannya yang pendek tetap 1,5 karena pendek dijepit nanti oleh sisi yang panjang-panjang 2 meter. 2 meter itu kurang bersih. Tapi kalau saudara buat harus dilebihkan untuk sambungan ujungnya. Ya, jadi 2 meter lebih nanti Mas buatnya. Disiku bagian ujung harus disiku baru dipaku ya, jangan langsung dipaku nanti nggak dapat sikunya. Pakai penggaris siku yang besar, yang lainnya ngecek sisi dalamnya harus tetap tegak pakai waterpass. Ini masih ngecek. Nah, sekarang yang tadi di sudut-sudutnya sudah disetting, sudah tegak sisinya, terus sudutnya ada siku, diberi spor pengaman ini ya untuk sikunya, itu dari papan aja bisa. Nah, itu dipasang seperti itu. Itu memang wajib kalau cetakan segi 4 harus ada pengakunya dari papan atau kayu ya, yang sudah siap sudutnya sudah siku. Nah, kemudian bagian luar itu sisi tepinya cetakan pile cap itu kan menahan cor beton nantinya, itu harus diperkuat. Bagian bawah diberi kayu 57 nempel bagian bawah, terus diperkuat pakai patok supaya tidak lari ya, untuk menahan cor beton bagian bawah. Karena kalau bagian bawah itu tekanannya lebih besar. Diagram tekanan itu segitiga, yang paling bawah itu yang besar, yang di atas 0 ya tekanannya, paling atas itu paling ujung 0. Nah, itu sudah diamankan yang bawah ya, itu ke 4 sisinya harus diamankan bagian bawah ya, dengan penahan ya, menggunakan kayu 57. Nah, sekarang yang bagian atas juga harus diamankan, harus ditahan karena ada tekanan cor beton dari atas. Nah, ini kalau terlihat di patok ya, diamankan pakai patok, sudah terlihat ya posisinya. Nah, sudah aman yang bagian bawah. Sekarang yang atas belum aman. Sekarang kita masang penahan bagian atas, pakai skor penahannya miring ya, miring. Nanti juga yang bawah ditahan pakai patok. Nah, itu sudah siap patoknya ya. Nanti di bawah juga pakai patok. Buat patok ya nanti disesuaikan supaya hemat bahan ya. Kalau ini sudah sesuai ya, patoknya ya, nggak usah besar-besar supaya hemat bahan. Nah, patoknya kecil itu dari kayu reng kita buat patok ya. Dimasukkan ke dalam tanah
jangan diletakkan di atas tanah, masukkan ke dalam tanah. Dipasang pada tiap-tiap klem penyambung supaya mendapat kekuatannya lebih besar. Ya. Itu ada papan memanjang itu yang di atas itu untuk menahan skor samping bagian atas. Nah, jadi itu juga harus diamankan. Kalau tidak ada penahannya nanti meleset ke atas. Jadi harus ada penahannya. Ini sudah terlihat cetakan file cap yang terpasang ya. Sekarang semua sisinya diamankan pakai skor yang bawah sama skor samping. Diamankan semua supaya lebih kuat. Nah, cara meletakkannya di lapangan, sisi tepinya, ya, tepi dari cetakan file cap itu nanti mengikuti benang yang dipasang dari boplang. Ya, jadi nanti itu diikuti pakai benang. Nah, ini sudah mau selesai, ya, sudah diperkuat semua sisinya, sudah mau selesai. Nah, ini sisi cetakan yang ini yang panjang, yang tadi yang pendek. Kita lihat cetakannya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, itu ada klem-klem penyambung. Jadi skor samping itu harus pas klem penyambung cetakan tepi dari file cap. Itu harus pas. Karena kalau pas klem itu lendutannya bisa dinolkan ya. Kalau di luar klem itu masing-masing cetakan yang ini dirangkai itu nanti melendut sendiri-sendiri. Ini melendutnya bareng, dibuat sekecil mungkin pakai klem penyambung. Terus skornya harus pas klem penyambung supaya lebih kuat menahannya. Nah, itu benang-benang dari boplang kelihatan ya. Itu pas sisi dalam, masalahnya nanti pas sisi dalam. Jadi nanti dipindah ke tempat lain lagi ya seperti ini ya. Jadi ngecor lagi tempat lain seperti ini. Nah, itu pas sisi dalam dari cetakan tepi bagian dalam dari file cap. Nah, ini file cap. Seandainya nanti benar-benar mau dicor, bawahnya dikasih plastik dulu ya, supaya cornya itu air semennya tidak hilang masuk ke dalam tanah. Baru dipasang tulangan. Jangan lupa ada jarak. Nah, ini sudah terpasang ya, terlihat boplang di tepinya. Terus bagian dari cetakan file cap yang untuk ngecor perbagian sudah siap. Itu sudah siap dicor ya. Nanti dipindah lagi seperti itu juga. Nah, ini juga sudah terlihat ya. Ya, saya kira cukup. Ini cetakan file cap sudah selesai.